的小可爱谁？Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di program Mata-Mata. Bersama saya Angelika Nirahman dari absen 5 dan rekan saya Novita Putri Eliminda absen 32. Pada episode kali ini kami berdua akan membahas tentang soal-soal yang berkaitan dengan demokrasi terpimpin. Kami akan membagi menjadi 2 sesi tanya jawab. Sesi yang pertama, soal akan dibacakan oleh Angelika Nirahman. Berikut soal-soalnya. Langsung saja kita mulai pertanyaannya kepada saudari Novita untuk menyimak baik-baik pertanyaan berikut. Mengapa demokrasi terpimpin merupakan reaksi terhadap demokrasi liberal atau parlementer? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Angelika. Jawabannya adalah karena pada masa demokrasi parlementer, kekuasaan presiden hanya terbatas sebagai kepala negara, sedangkan kekuasaan pemerintah dilaksanakan oleh partai. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya akan kami lanjut untuk pertanyaan yang nomor 2. Sikap Indonesia yang konfrontatif terhadap negara-negara barat antara lain ditunjukkan dengan konfrontasi terhadap Malaysia. Mengapa Indonesia melakukan konfrontasi terhadap Malaysia? Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Jawabannya adalah karena pemerintah tidak setuju dengan pembentukan negara Federasi Malaysia yang dianggap sebagai proyek neokolonialisme Inggris yang dapat membahayakan negara Indonesia dan negara-negara blok NEVO. Oke, 2 pertanyaan sudah dijawab dengan baik. Langsung saja kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Salah satu hasil KMB yang diselenggarakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 September 1949 adalah masalah Irian Barat. Akan diselesaikan dalam waktu 1 tahun sesudah pengakuan kedaulatan. Bagaimana penafsiran antara Indonesia dan Belanda terhadap keputusan tersebut? Oke, jadi ini tentang latar belakang perjuangan pembebasan Irian Barat ya. Jawabannya adalah Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia, tetapi ternyata Belanda hanya menafsirkan akan merundingkan masalah Irian Barat dan bukan menyerahkan kembali ke Republik Indonesia. Baik, terima kasih atas jawabannya. Apakah ada penambahan jawaban lagi dari Novita karena waktu masih bersisa 25 detik? Saya kira jawaban saya sudah cukup untuk menjawab pertanyaan dari Angelika. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang keempat. Mengapa langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki ekonomi pada masa demokrasi terpimpin mengalami kegagalan? Baik, jawabannya adalah langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki ekonomi tersebut mengalami kegagalan. Itu disebabkan oleh beberapa faktor penyebab. Yang pertama, penanganan masalah ekonomi yang tidak rasional. Yang kedua, ekonomi lebih bersifat politik dan tidak ada kontrol. 3. Pengeluaran negara cukup besar. Keempat, devisa yang semakin meningkat ditutup dengan pencetakan uang yang menyebabkan inflasi semakin tinggi. Yang terakhir, yaitu struktur ekonomi menjurus ke ekonomi etatisme atau semuanya di luar dan dipegang oleh negara. Oke, nggak kerasa 4 pertanyaan udah dijawab semua.
Langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang terakhir. Tolong untuk Saudari Novita, silahkan disimak baik-baik. Masa demokrasi terpimpin dimulai dengan berlakunya Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959. Berlakunya Dekret Presiden ini memiliki sisi positif dan negatif. Coba sebutkan contoh-contoh sisi positif dan negatifnya. Oke, ini soal yang terakhir ya. Jadi saya akan menjawabnya. Sisi positif berlakunya Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik yang berkepanjangan. Yang kedua, memberikan pedoman yang jelas yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dari kelangsungan hidup negara. Yang terakhir, merintis pembentukan lembaga tertinggi negara yaitu MPRS dan lembaga tinggi negara berupa DPAS yang selama masa demokrasi liberal ditunda pembentukannya. Adapun sisi negatif berlakunya Dekret Presiden 5 Juli 1959 yaitu memberi kekuasaan besar terhadap Presiden, MPR, dan lembaga tinggi negara. Yang kedua, memberi peluang bagi militer untuk terjun dalam bidang politik. Terima kasih kepada Novita karena telah menjawab semua pertanyaan dalam sesi 1 ini. Kita akhiri sesi 1 ini dan berlanjut ke sesi selanjutnya. Oke, baik, kita akan lanjut ke sesi 2 tanya jawab yang akan dijawab oleh Angelica. Oke, di sesi kedua tanya jawab ini, saya yang akan membacakan soalnya dan Angelica yang akan menjawabnya. Angelica, apakah Anda sudah siap menjawab pertanyaan dari saya? Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk menjawab pertanyaan. Saya sudah sangat siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan. Oke, langsung saja ke pertanyaan yang pertama ya. Masa demokrasi terpimpin dimulai dengan berlakunya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Nah, apa sih tujuan dari demokrasi terpimpin tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saja saya jawab. Jadi, tujuan penerapan demokrasi terpimpin adalah mengembalikan keadaan politik negara yang tidak stabil pada masa demokrasi liberal menjadi lebih stabil pada masa demokrasi terpimpin. Presiden Soekarno sebagai kepala negara saat itu menginginkan agar presiden kembali menjadi kepala negara sekaligus menjadi kepala pemerintahan sehingga jalannya pemerintahan Indonesia bisa fokus dan terpusat di bawah komando presiden. Terima kasih. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pada bulan Maret 1962, Elskort Banker mengusulkan agar Belanda menyerahkan Irian Barat ke Indonesia dengan perantara PBB dalam jangka waktu 2 tahun. Bagaimana tanggapan Belanda terhadap usulan tersebut? Jadi, tanggapan Belanda terhadap hal tersebut yaitu Belanda tidak mengindahkan usul tersebut dan mengajukan usul agar Irian Barat di bawah pengawasan PBB. Usulan Belanda tersebut membuktikan bahwa Belanda tidak ingin Irian Barat menjadi bagian dari Indonesia. Lanjut lagi ke pertanyaan yang nomor 3. Untuk melaksanakan Trikora, Presiden Soekarno membentuk Komando Mandala yang bertugas melakukan operasi pembebasan Irian Barat. Apakah Komando Mandala langsung melakukan penyerangan? Terima kasih atas pertanyaan yang ketiga, langsung saja saya jawab. Jadi, sebelum Komando Mandala melakukan operasi, terlebih dahulu dilakukan penyusupan di Irian Barat. Pada tanggal 15 Januari 1962 terjadi pertempuran di Laut Aru. Dalam insiden di Laut Aru tersebut, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Pertama Jos Sudarso bersama Komandan KRI Macan Tutul Kapten Laut Wiratno
dan beberapa prajurit TNI AL gugur sebagai pahlawan. Terima kasih. Lanjut lagi ke pertanyaan nomor 4. Bagaimana tahap-tahap proses pengembalian Irian Barat menurut Perjanjian New York? Proses pengembalian Irian Barat sesuai dengan Perjanjian New York melalui 3 tahap. Yang pertama yaitu mulai tanggal 1 Oktober 1962 kekuasaan Belanda atas Irian Barat berakhir. Yang kedua yaitu mulai tanggal 1 Oktober 1962 sampai dengan 1 Mei 1963 Irian Barat berada di bawah pengawasan pemerintahan sementara PBB yang disebut dengan UNTEA. Lalu yang terakhir yaitu secara resmi mulai tanggal 31 Desember 1963 PBB menyerahkan Irian Barat kepada pemerintah Republik Indonesia. Upacara serah terima dilakukan di Holanda. Dari pihak Indonesia diwakili oleh Menteri Letnan Jenderal Ahmad Yani. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan yang terakhir ya. Untuk mengatasi ekonomi yang semakin suram, pada tanggal 28 Maret 1963 dikeluarkan Deklarasi Ekonomi. Apa tujuan dari Dekon tersebut? Terima kasih telah menyampaikan beberapa pertanyaan tadi dan saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir ini. Jadi, tujuan dibentuk Dekon adalah menciptakan ekonomi yang bersifat nasionalis, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Namun, dalam pelaksanaannya, Dekon justru tidak mampu mengatasi kesulitan ekonomi dan masalah inflasi. Dekon justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Beberapa jawaban yang bisa saya sampaikan atas beberapa pertanyaan yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih. Selesai sudah sesi tanya jawab dari kami berdua. Dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara ya, Angelika. Kami berdua mohon maaf bila ada kesalahan dalam menjawab soal maupun membacakan soal-soal yang tadi diberikan. Kurang lebihnya kami berdua mohon maaf. Indah bunga di taman, duduk santai sambil makan ketan. Sampai jumpa teman-teman, sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Please subscribe.